Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Senang rasanya dapat menyapa kembali Bapak Ibu jemaat terkasih yang ada di rumah sebelum kita kembali lagi beraktivitas dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul Integritas Hidup Orang yang Dipenuhi Roh Kudus. Diambil dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Izinkan saya membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-18. Ini adalah bagian terakhir atau ayat terakhir dalam kitab Kolose. Demikian firman Tuhan. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Sekali lagi. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita membaca kitab Kolose, bahwa surat Paulus kepada jemaat di Kolose sebenarnya bertujuan meneguhkan iman karena adanya pengajaran sesat. Kalau kita melihat di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Sehingga jika dilihat secara menyeluruh kitab Kolose ini, surat ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, dalam Kolose pasal yang pertama, ayat 13 sampai pasal yang kedua, ayat 23, bicara tentang penebusan orang percaya. Lalu di bagian yang kedua, di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai pasal yang keempat, ayat yang ke-6, di sana banyak berbicara tentang hal praktis kehidupan orang percaya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan orang percaya dapat dibagi menjadi dua dimensi. Harus dijalani sama baiknya, yaitu pertama dimensi berbicara tentang dimensi spiritual dan juga berbicara tentang dimensi sosial. Bapak Ibu jemaat terkasih, berbicara tentang integritas orang percaya bisa digambarkan seperti dua sisi mata uang. Ya, artinya apa? Artinya tidak ada satu sisinya lebih bernilai atau lebih berharga daripada sisi yang lain. Kalau kita berbicara tentang mata uang, tentunya sisi yang satu dan sisi yang lain membuat mata uang tersebut berharga. Tidak ada sisinya yang satu lebih berharga daripada yang lain, daripada sebelahnya. Begitu juga dalam konteks orang percaya. Berbicara tentang integritas orang percaya, berarti orang percaya harus sungguh-sungguh integritas bukan saja dari sisi spiritual, tetapi juga dari sisi sosial. Kita akan belajar sama-sama dari Rasul Paulus di pagi hari ini. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-18 menjadi ayat terakhir dari kitab Kolose. Kolose pasal yang keempat, ayat 18 menjadi salah satu kalimat dalam tulisan Paulus yang menggambarkan bagaimana integritas kehidupan, bagaimana integritas Paulus sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Tuhan. Di sana jelas sekali Rasul Paulus mengatakan bahwa salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku. Bisa dibayangkan, meskipun Rasul Paulus dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang terbelenggu, entah itu situasi kondisinya, entah itu dia di dalam penjara rumah, tetapi semangatnya, integritasnya dalam melayani, dalam ikut Tuhan, tidak perlu diragukan lagi. Dan ini menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya. Rasul Paulus menyadari bahwa seluruh bagian dalam kehidupannya adalah dalam rangka melayani Tuhan. Meskipun secara fisik sekali lagi dia terbelenggu dalam situasi kondisi yang tidak nyaman. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai 16 menggambarkan kita seperti garam dan terang yang harus berdaya guna sesuai dengan fungsi alamiahnya. Garam menjadi pengasin, terang menjadi penerang. Itulah kehidupan kita sebagai orang percaya yang harus berintegritas dalam kehidupan kita. Di masa-masa prapaskah ini, saya rindu mengajak kita semua, orang-orang percaya, menjalani kehidupan kita dengan penuh integritas. Sama seperti Tuhan Yesus menjalani tugas pelayanannya selama di dunia juga dengan penuh integritas kepada Allah Bapa. Dia sampai mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita berdoa kiranya hari ini kita sebagai orang percaya menyadari bahwa kita punya tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab rohani. Mari kita menjalani semua itu dengan penuh integritas. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan pagi hari ini secara khusus Rasul Paulus mengajarkan kepada kami
bagaimana kami sebagai orang yang sudah Engkau tebus, orang-orang yang sudah memperoleh kasih karunia, harus menjalani kehidupan kami dengan penuh integritas. Meskipun dalam situasi yang sulit, meskipun dalam situasi yang terbatas, tapi kami harus menjalani kehidupan kami dengan penuh integritas. Baik dalam kehidupan rohani kami, maupun dalam kehidupan sosial kami. Mampukan kami Bapa, agar hari ini kami sungguh-sungguh menjalani hari-hari kami penuh dengan integritas. Berkati keluarga, berkati orang-orang kami kasihi, dan berkati negeri kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.